Pernah nggak kamu ngalamin hal ini? Sedang bicara dengan orang, namun kamu merasa bahwa bicara kamu tersendat-sendat. Atau sedang melakukan presentasi, dan kamu merasa bahwa presentasimu itu tidak mengalir. Karena kamu merasa kesulitan untuk menemukan kata-kata, atau apa yang ingin kamu sampaikan itu seolah-olah mengambang, tidak ada urutan ataupun sistematika yang jelas. Hai, saya Ronald Tagalung. Selamat datang di channel Ronald Tagalung, channel yang berbagi berbagai macam hal terkait dengan motivasi, pengembangan diri, dan teknik berkomunikasi. Pada video kali ini, saya akan sharing dengan kamu tentang bagaimana caranya kita bisa bicara dengan lancar dan pede. Baik itu ketika kita bicara dengan orang lain dalam konteks kita bicara secara non-formal atau sedang bicara di hadapan banyak orang. Apakah itu melakukan sebuah presentasi, melakukan sebuah pidato, ataupun mungkin kamu sedang bertugas menjadi MC ataupun moderator. Kenapa sih orang bisa bicara dengan tidak lancar, tidak mengalir? Salah satu penyebabnya adalah karena kita berada dalam kondisi tegang, kita dalam kondisi stres. Umumnya dipicu oleh yang namanya demam panggung ya. Kita merasa risau, merasa gelisah, merasa bahwa apa yang akan kita sampaikan ini itu tidak terkonsep dengan baik, sehingga memicu kondisi akhirnya kita merasa tegang sendiri, stres sendiri. Nah, yang menarik adalah seperti ini, ketika kita dalam kondisi tegang ataupun stres ya, yang terjadi adalah tubuh kita itu akan memproduksi namanya hormon stres ya. Kalau bahasa ilmiahnya adalah hormon kortisol. Dan salah satu efek dari hormon stres ini adalah dia bisa memicu bagaimana kita akan mengalami yang namanya lupa ingatan dalam jangka pendek. Nah, inilah kenapa kemudian ketika orang sedang berbicara di hadapan banyak umum dan saat dia dalam kondisi tegang, biasanya akan sangat mudah untuknya mengalami yang namanya blank. Kehilangan kata-kata, kehilangan apa yang mau disampaikan, dan pada akhirnya mungkin jadi gugup ataupun akhirnya menjadi panik dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara dan kemudian kita dalam kondisi tegang, yang terjadi apa? Ya, kita pasti bicaranya akan menjadi sangat-sangat kaku. Apa yang kita akan sampaikan tidak mengalir, dan dampaknya ya tentu saja ini menyebabkan orang yang mendengarkan kita akan mudah merasa bosan ya, akan mudah merasa bosan. Ya, ketika melihat orang berbicara dengan kaku, ya siapapun akan mudah merasa bosan. Belum lagi yang terjadi adalah saat mereka mendengarkan kita bicara, itu sangat mudah bagi mereka untuk terdistorsi ya, terganggu oleh aktivitas lainnya. Misalnya membuka handphone, ngobrol dengan teman di sebelahnya, atau malah mungkin minta izin keluar dan tidak balik lagi. Nah, saat kita bicara dengan kaku dan membuat orang bosan, ini punya dampak lainnya bagi diri kita. Apa? Yaitu kita akhirnya melihat bahwa saat kita bicara, kita tidak diperhatikan. Orang tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan tentu saja ini akhirnya menimbulkan satu dampak lainnya. Kita jadi semakin stres, kita jadi semakin frustasi, dan akhirnya kita semakin tidak bisa secara lancar berbicara, secara santai berbicara dan menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Lalu solusinya apa? Agar kita kemudian bisa bicara dengan lancar dan santai, maka yang kita butuhkan adalah kita bisa menghadirkan hormon bahagia di dalam diri kita, hormon endorfin. Nah, hormon ini itu punya dampak yang bagus untuk kita ketika lagi ngobrol atau lagi tampil atau lagi berbicara. Apa dampaknya?
dia akan membantu meningkatkan daya ingat kita, sehingga ketika kita ingat apa yang mau kita sampaikan, kita akan dapat berbicara dengan santai dan rileks. Nah, kuncinya sebenarnya adalah agar kita bisa berbicara dengan santai dan rileks, kita butuh melakukan yang namanya relaksasi diri, ya. Jadi orang stres biasanya karena tidak rileks. Nah, kalau kita rileks, nah dengan sendirinya stres itu pun akan menghilang. Saya akan bagikan 3 cara, ya. 3 cara bagaimana kita bisa membuat diri kita rileks ketika lagi ngobrol dengan orang lain, lagi diskusi, lagi presentasi, lagi pidato. Yang itu kalau dipraktekkan, maka akan sangat membantu kita untuk tampil dengan percaya diri, dan yang pasti akan membuat orang yakin dengan apa yang kita sampaikan. Oke? Kamu siap? Nah, sebelum saya akan bagikan 3 hal tersebut, silakan klik subscribe dan loncengnya agar kemudian video-video setelah ini yang bermanfaat buat kamu bisa dapatkan notifikasinya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Cara agar kita kemudian bisa rileks dengan segera ketika kita akan berbicara dengan orang lain ataupun tampil, yaitu adalah kita melakukan yang namanya bernafas dalam, ya, bernafas dalam. Nah, yang bikin orang kemudian stres ataupun akhirnya berada dalam kondisi panik itu ketika dia nafasnya pendek, ya, dangkal. Ya, sekedar bernafas pendek kemudian dihembuskan lagi. Jadi akhirnya apa? Yang muncul seperti orang yang terengah-engah. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita bernafas dalam, ini akan membantu diri kita untuk bisa mensuplai oksigen secara cukup pada tubuh kita. Ya, bisa mensuplai oksigen secara cukup pada tubuh kita sehingga tubuh kita akan jauh lebih mudah rileks, dan kondisi rileks ini yang akan memicu munculnya hormon bahagia. Nah, caranya bagaimana kita bernafas dalam? Nah, caranya seperti ini. Kamu cukup bernafas dengan menarik, ya, udara melalui hidung. Kemudian jangan simpan di dada, namun simpanlah di area perut, ya, ataupun diafragma. Seperti itu. Tarik dalam 2 hitungan. Kemudian tahan di perut sebanyak 4 hitungan. Kemudian hembuskan melalui mulut dalam 2 hitungan. Seperti itu. Tarik, tahan, hembuskan. Tarik, tahan, hembuskan. Lakukan hal itu. Paling tidak kamu lakukan 10 kali. Atau paling tidak kamu lakukan 1 menit. Maka dengan segera kondisi stres, kondisi tegang, kondisi kaku yang ada itu akan perlahan-lahan pudar. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, cara untuk kita bisa lebih rileks ketika akan ngobrol, tampil, berbicara, yaitu adalah dengan melakukan visualisasi. Apa itu visualisasi? Visualisasi adalah dengan membayangkan, ya, satu skenario positif pada apa yang akan kita lakukan. Kalau kamu sedang ngobrol dengan orang lain, dengan beberapa teman, dan ingin agar ketika kamu bicara orang mendengarkan, maka bayangkan bagaimana ketika kamu berbicara, ekspresi wajahmu, intonasi suara itu membuat orang memperhatikan kamu. Semua mata teman-temanmu memperhatikan kamu. Bayangkan hal itu. Atau ketika kamu misalnya sedang memberikan sebuah presentasi, melakukan public speaking, berbicara di hadapan banyak orang, maka lakukan visualisasi bagaimana ketika kamu berbicara, orang-orang memperhatikan kamu, orang-orang tertarik dengan apa yang kamu sampaikan, dan kamu pun menyampaikan apa yang kamu sampaikan dengan antusias, penuh semangat, dan membuat orang merasa bahagia. Atau kamu misalnya mungkin sedang melakukan sebuah video conference, sedang berbicara di depan kamera seperti ini, maka bayangkanlah hasil rekaman ataupun hasil video yang tampak dari
kamera yang kamu gunakan itu adalah satu kondisi di mana kamu berbicara dengan sangat pede, semuanya mengalir, dan audiens kamu antusias. Nah, jadi kekuatan visualisasi ini adalah kita memanfaatkan kekuatan pikiran. Kita ingat bahwa apa yang kita pikirkan itu akan sangat berdampak kuat pada apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan akan sangat berdampak kuat pada bagaimana respon tubuh kita, kondisi tubuh kita. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, cara agar kita bisa lebih rileks dan ketika bicara itu lebih lancar dan lebih percaya diri, yaitu adalah dengan melakukan obrolan positif dengan diri sendiri, ya. Obrolan positif dengan diri sendiri. Jadi ngobrol dengan diri sendiri tapi dengan obrolan yang positif. Ya. Tanpa kita sadari, setiap saat kita sebenarnya sedang ngobrol dengan diri kita sendiri melalui kata-kata yang kita ucapkan pada diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah obrolan kita adalah obrolan yang memberdayakan, sesuatu yang positif, ataukah justru seringkali kita tanpa sadar ngobrol dengan diri kita, ngasih tahu ke diri kita sesuatu yang tidak memberdayakan atau yang negatif. Misalnya, ya kamu jelek, atau kamu itu tidak berharga, kamu tidak bernilai. Nah, itu adalah sesuatu yang negatif. Nah, yang butuh kita lakukan agar kita bisa lebih rileks, ngobrol lah dengan diri sendiri dengan konteks yang positif. Kamu bisa misalnya katakan seperti ini. Oke, Ronald, kamu adalah orang hebat. Kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu adalah orang yang penting. Apa yang akan kamu sampaikan itu dibutuhkan orang banyak. Kamu adalah orang yang dinanti-nanti. Nah, dengan obrolan yang positif itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Dan ketika kita lebih rileks, maka yang terjadi kita akan jauh lebih mudah untuk berbicara. Kata-kata akan mengalir dengan sangat lancar. Kalimat-kalimat akan muncul sendiri dan ya, kamu akan tampil berbicara dengan penuh percaya diri dan meyakinkan banyak orang. Oke, apa yang ingin saya ajak kepada kamu pada video kali ini? Yuk, mari biasakan, latih diri. Setiap kali kamu sebelum tampil ngobrol bicara dengan orang lain, baik dalam konteks ngobrol santai dengan mereka ataupun dalam konteks kamu harus melakukan sebuah public speaking, maka lakukan 3 hal ini. Ya, tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan. Bernafaslah dalam agar tubuh kamu lebih rileks. Kemudian visualisasikan hal yang akan kamu lakukan itu dalam kondisi yang terbaik yang ingin kamu harapkan. Ya, jadi visualisasikan hal itu. Dan yang ketiga adalah lakukan obrolan positif dengan diri sendiri. Maka dengan cara ini kamu akan senantiasa bisa lebih rileks ketika tampil dan berbicara kapanpun dan dimanapun kamu mau. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Salam sukses selalu.